Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meritri Andani dengan NIM 21080460014, kelas Matematika 3A. Di sini saya akan membahas 3 soal UTS mata kuliah persamaan diferensial biasa. Untuk soal yang nomor 2 yaitu sin T dy per dt ditambah T kuadrat E pangkat Y dy per dt dikurangi dy per dt ditambah Y cos T ditambah 2 TE Y dikurangi 3T kuadrat sama dengan 0. Jawab. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini, maka kita akan ubah ke bentuk persamaan umumnya dulu, m dx ditambah n dy sama dengan 0. Nah, di sini kita pisahkan sin T plus T kuadrat EY dikurangi 1, di sini 1, ditambah Y cos T ditambah 2T pangkat Y dikurangi T kuadrat 3T kuadrat. Nanti kita pisahkan menjadi dy sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y dikurangi 1. Nah, ditambah Y, ini Y cos T ditambah 2TE Y dikurangi 3T kuadrat. Di sini dy, berarti di sini dt sama dengan 0. Karena di sini kan n pasangannya dengan y, m dengan x, maka yang ini adalah m dan yang ini adalah m. Setelah itu kita coba cari turunan do m terhadap do y, sama dengan kita turunkan fungsi ini terhadap y. Maka y cos t diturunkan terhadap y, berarti jadi cos t ditambah 2te pangkat y diturunkan terhadap y, 2te pangkat y. Nah, di sini karena tidak memuat y, maka 0, tidak usah kita tulis. Kemudian yang kedua, kita turunkan fungsi n terhadap, di sini kan ada dy, ada dt, berarti ini yang n terhadap t, do t sama dengan sin t diturunkan terhadap t adalah cos t ditambah t kuadrat e pangkat y min 1 diturunkan terhadap t adalah 2te pangkat y min 1 diturunkan terhadap T adalah 0 karena tidak memuat T. Nah, selanjutnya ini kan sama, berarti ini adalah PD eksak. Setelah itu kita cari turunan dari do F per do T dari si M ini Y cos T ditambah 2TE pangkat Y dikurangi 3T kuadrat. Turunannya berarti jadi ini kita integralkan, integral do F sama dengan integral Y cos T ditambah 2TE pangkat Y min 3T kuadrat dt. Nah, integral dari do F adalah F sama dengan, ini kita bisa jabarkan lagi supaya lebih mudah, Y cos T dt ditambah integral 2TE pangkat Y dt dikurangi integral 3T kuadrat dt. Nah, di sini F, kemudian integral dari Y cos T dt adalah Y sin T. Terus ditambah integral dari 2TE pangkat Y adalah T kuadrat E pangkat Y. Kemudian integral dari 3T kuadrat adalah T pangkat 3. Kemudian ditambah K1Y. Nanti kita akan mencari ini, K1Y. Nah, setelah itu kita turunkan fungsi ini terhadap Y. Berarti jadi do F per do Y. Kita turunkan fungsi ini terhadap y, maka ini menjadi sin t ditambah yang ini t kuadrat e pangkat y ditambah ini 0 yang usah kita tulis, kemudian yang ini berarti jadi k1 aksen y. Nah, nanti kita akan mencari si ini, mencari k1 aksen y dengan cara membandingkan dengan n, maka jadi nanti kita akan bandingkan ini dengan n sama dengan ini do F per do Y yang ini. Berarti n nya kita tulis, n nya sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y dikurangi 1 sama dengan sin ini, sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y ditambah K1 aksen Y. Nah, ini sama, bisa coret, ini juga sama, coret, berarti tinggal min 1 sama dengan K1 aksen Y. Nah, kita integralkan masing-masing, maka integral 1 terhadap Y, dy sama dengan integral do K. Nah, kenapa ini
jadi doka di sini, di sini doka karena ini tuh sama aja kayak d per dy k. Nah ini tuh sama aksen y. Kemudian yang ini integral dari min 1 dy adalah min y, integral dari doka adalah k. Setelah itu kita substitusikan nilai k ini ke fungsi ini. Berarti jadi f sama dengan y sin t ditambah t kuadrat e pangkat y dikurangi t pangkat 3 ditambah. Nah, k1 y nya kita ganti sama ini min y. Nanti di sini min y. Kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu t kuadrat ditambah ty dy per dt ditambah 3ty ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita coba cek dulu ini tuh persamaan homogen atau bukan. Kita masukkan lambda ke ini dan ke ini. Yang pertama ke ini dulu. T kuadrat diganti lambda berarti lambda kuadrat ditambah lambda. Terus kita masukkan yang ke satunya berarti 3 lambda ditambah lambda kuadrat. Jadi sini derajatnya sama. Berarti ini adalah PD homogen. Setelah itu kita bentuk ubah ke bentuk umum. Ini kita satukan sama dy, ini kita satukan sama dt. Jadi ini adalah n dan ini adalah m-nya. Kemudian kita misalkan y itu sama dengan ut, berarti turunan dari y-nya adalah atau dy-nya adalah u dt ditambah t du. Nah, nanti u sama dengan y per t. Setelah itu ini kita substitusikan ke persamaan ini. Berarti jadi t kuadrat ditambah t, y-nya kita ganti sama ut. Berarti t ut, nah dy-nya kita ganti sama ini. Kemudian ditambah 3ty, nah y-nya kita ganti sama ut. Yang ini juga sama, y-nya ganti sama ut sama dengan 0. Kemudian ini tinggal kalikan. Jadi t kuadrat tambah t kuadrat u, kemudian ini tetap, kemudian ini kalikan juga 3t dikali ut, kemudian yang ini ut dipangkatkan 2, hasilnya ini. Kemudian yang ini kita kalikan sama ini. Ini kalikan sama ini dulu. Hasilnya t kuadrat dikalikan ut adalah ut kuadrat dt. Kemudian yang ini kalikan sama yang ini. Nanti hasilnya adalah ini, t pangkat 3 du. Kemudian ini kalikan sama ini, hasilnya t kuadrat u kuadrat dt. Kemudian yang ini dikalikan dengan ini, maka t pangkat 3 u du. Ditambah ini tetap sama dengan 0. Kemudian kita satukan yang ada dt. Kita satukan yang ada dt sama dt. Kemudian ada du sama du. Maka jadi ini ut kuadrat ditambah yang ini dt, berarti t kuadrat u kuadrat. Kemudian ada dt lagi. Yang ini 3t kuadrat u ditambah u kuadrat t kuadrat dt. Ini kita masukkan. Nah, berarti dt. Terus ditambah yang du sama du ini sama ini. Jadi t pangkat 3 ditambah t pangkat 3 u du sama dengan 0. Kemudian yang ini sama ini bisa kita jumlahkan, maka jadi 4 ut pangkat 2. Dan yang ini sama yang ini, maka jadi 2 u kuadrat t kuadrat dt. Ditambah yang ini t pangkat 3 nya bisa kita keluarkan, kemudian jadi 1 ditambah u du sama dengan 0. Kemudian yang ini t pangkat 2 nya kita bisa keluarkan, maka jadi t pangkat 2 dikali 4u ditambah 2u dt ditambah 3t pangkat 3 1 ditambah u du sama dengan 0. Kemudian ini semua kita kalikan dengan 1 per t pangkat 3 dt dan 1 per 4u ditambah u kuadrat. Hasilnya adalah sepertiga dt ditambah 1 ditambah u per 4u plus 2u pangkat 2 du sama dengan 0. Dan di sini kita integralkan masing-masing. Maka nah, integral dari sepertiga dt adalah t. Nah, untuk yang ini kita harus mencari nilai a sama b-nya. Nah, integral dari 1 ditambah u per 4u ditambah 2u pangkat 2 du ini adalah setengah integral 1 plus u per ini bisa kita jabarkan lagi menjadi u dikali 2 ditambah u du. Kemudian kita akan mencari nilai a dan b. Berarti 1 ditambah u per u dikali 2 ditambah u sama dengan a kita itu sama u, dan b sama 2 plus u. Dan 1 plus u sama dengan a dikali 2 ditambah u, kemudian ditambah b dikali u. Nah, ini tinggal kali biasa aja. Berarti jadi a u ditambah b u ditambah 2a. Nah, 1u sama dengan u nya bisa kita keluarkan, maka jadi u a ditambah b ditambah 2a. Nah, di sini kan a ditambah b itu 1. Nah, 2a nya 1, berarti a nya 1 dibagi 2 atau 1/2. Berarti kalau a nya setengah, ini a nya setengah, berarti b nya setengah, kan jadi 1. Berarti a nya setengah, b nya setengah. Setelah itu kita substitusikan nilai a, b ini ke persamaan ini. Berarti jadi, nah kita fokus yang ini aja dulu. Berarti jadi setengah, kemudian a per u, berarti a nya setengah per u ditambah b nya setengah per 2 plus u du. Kemudian ini hasilnya berarti jadi 1/4 integral 1/u ditambah 1/2 plus u du sama dengan 0.
Kemudian ini berarti jadi 1/4. Integral dari 1/u adalah ln u. Kemudian integral dari 1/12u adalah ln 12u sama dengan ln k. Kemudian ini ln t adalah hasil dari ini 1/t dt. Nah, ln t sama dengan, nah karena di sini ln ini kita bisa ubah bentuknya jadi seperti ini, ln t dikali u pangkat 1/4 2 dikali 2 ditambah u. Kemudian jadi t ini ln-nya juga kita bisa ubah bentuk menjadi seperti ini, t u 1/4 2 ditambah u sama dengan k. Sudah, tinggal kita ubah ke bentuk asal dari si u ini. Tadi kan u-nya y per t, maka jadi t y per t pangkat 1/4 dikali 2 ditambah y per t sama dengan k. Berarti ini adalah solusi dari persamaan nomor 3 ini. Kemudian untuk soal yang ketiga atau keempat, yaitu 3xe pangkat min 2y ditambah sin 5x dy per dx ditambah 3 pangkat min 2y ditambah 5 cos 5x sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah ke bentuk umumnya dulu. Berarti ini kita satukan dengan dy, ini kita satukan dengan dx. Nah, ini berarti jadi n, ini jadi m-nya. Setelah itu kita turunkan m terhadap y, maka hasilnya adalah min 6e pangkat min 2y. Kemudian kita turunkan fungsi ini n terhadap x. Jadi hasilnya ini min 3e pangkat min 2y ditambah 5 cos 5x. Kemudian kita kurangkan ini, dikurang ini, terus dibagi sama m. Nah, ini min 3e pangkat 2 min 2y ditambah 5 cos 5x dikurangi min 6e min 2y dibagi 3e pangkat min 2y ditambah 5 cos 5x adalah hasilnya 1. Nah, ini adalah faktor integrasi. Berarti faktor integrasinya tuh e pangkat 1 d integral 1 dy. Nah, itu berarti e pangkat y. Kemudian kita coba karena ini tidak sama, berarti ini PD tak eksak. PD tak eksak. Nah, oleh karena itu kita mencari nilai faktor integrasinya. Nah, tadi kan sudah ketemu faktor integrasinya adalah 1. Nah, kita coba nih masukin dari faktor integrasinya tuh, kita masukin keturunan dari dou m per dou y sama dou n per dou x. Apakah nanti hasilnya sama? Nah, kemudian dou m per dou y sama dengan ini diturunkan terhadap y, nanti min 3e pangkat min y ditambah, nah dikali ini kan, dikali sama faktor integrasinya, e pangkat y 5 cos 5x. Kemudian yang dn per dx, dou n per dou x sama dengan ini min 3e pangkat min y ditambah 5e pangkat y cos 5x. Nah, ini tuh sama, berarti ini sudah jadi PD eksak. Tinggal kita selesaikan dengan cara PD eksak seperti biasanya, yaitu kita mencari dou f per dou x dari si m nya tadi kan ini. Nah, kita turunkan terhadap kita integralkan masing-masing, berarti integral df sama dengan integral m ini dx. Kemudian integral dari df adalah f, integral dari ini adalah min 3x, integral ini terhadap dx adalah 3x e pangkat min y ditambah integral dari e pangkat y 5 cos 5x terhadap dx adalah ini. Kemudian kita tambahkan k1y, nanti kita akan mencari nilai k1y ini. Kemudian ini sama dengan berarti 3x e pangkat min y ditambah ini 1/5 dikali 5 1, berarti ini jadi e pangkat y sin 5x ditambah k1y. Kemudian kita cari turunan f ini terhadap y. Kita turunkan fungsi ini terhadap y, maka menjadi min 3x e pangkat min y ditambah e pangkat y sin 5x ditambah k1y. Kemudian kita bandingkan dengan n. Nah, kita sama dengan n. N-nya adalah ini. Berarti min 3x e pangkat min y ditambah e pangkat y sin 5x. Ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Nah, maka k1 aksennya adalah 0. Kalau kita integralkan masing-masing, maka jadi dk sama dengan integral 0 dy. Ini terhadap y. Maka jadi k-nya adalah ck. Integral dari 0 kan c. Nah, setelah itu kita substitusikan ini ke fungsi yang sudah kita peroleh tadi ini. Maka jadi 3xe pangkat 3xe pangkat min y ditambah e pangkat y sin 5x ditambah ck. Ini kita ganti dengan ck. Maka solusinya adalah ini.